pengalaman kita nih ngeliat anak kecil gaib tuh yang di jalan itu. yang di jalan mana tuh ya? SD aja tuh. Ngeliat apa tuh? Kuntilanak di kamar kos orang. Dan kok gitu sih? Oke guys, kembali lagi di vlog aku dan Mas Hab. Dan Palingkan rasa biasakan ada yang menyasa mengalah. Biasa yang luka padahal suka. Lepas kau bahagia bersama dia. oke cuy, kembali lagi di vlog gua. Di vlog gua kali ini gua cuman mau bahas tentang pengalaman kita melihat makhluk gaib kayak gitu loh. Jadi kebetulan aku juga bisa dikategorikan anak indigo karena memang aku Aku indigo yang udah Iya. terbiasa. jadi kan aku tuh singkat cerita aja ya, aku ceritain yang dari awal deh. Aku tuh bisa ngelihat, nyadarnya aku bisa ngelihat tuh pas saat aku TK, pas sebelum TK tuh sih lagi hujan-hujan. Pokoknya aku baru nyadar kalau aku tuh melihat makhluk yang bentuknya tidak sama seperti manusia gitu. Jadi tuh bentuknya tuh apa ya, aneh. Kalau manusia kan aku lihatnya, oh ini manusia lengkap kan, memang sih dia lengkap, tapi kan bentuknya tuh aneh. Apa yang kamu lihat? Pada saat pertama kali aku ngelihat katanya leluhur aku bawaan dari aku sendiri, dari leluhur yang di Jawa. Kebetulan pada waktu itu yang aku lihat itu macan guys, besar banget, dan sampai sekarang dia masih menemani aku. Dia tuh jumlahnya ada dua macan, yang satu kuning yang satu putih macannya guys. Jadi di dadanya tuh putih ya, besar banget. Kalau bisa diukurin ya semotor fiction tuh besar ya, karena memang dia gini ya, karena memang dia gaib, nggak semua orang bisa melihat. Dan aku juga pernah nih waktu lagi di sekolah, ada Pak Agung ngajar itu yang ngajar paduan suara kayak gitu, nggak tahu ya. Dia memang bisa guys, dia bisa ngelihat aku. Dia nanya, oh bawaan kamu ini ya, langsung disebut bawaannya aku. Ternyata dia bisa melihat bawaannya aku. Ya, selalu ngikut, nggak boleh enggak. Pokoknya kayak gini dia. Aku tuh lagi santai gini, entah dia kemana gitu, entah dia mungkin lagi pulang atau kemana. Pokoknya pas saat aku dalam bahaya seandainya, dia tuh pasti datang. Dia tuh datang buat ngasih bantuan kayak apalah. Ini aku dalam kelelahan. Pokoknya istilahnya tuh ada perjanjian tuh kayak gini, jangan keluar pada saat aku masih baik-baik saja. Dan pengalaman, kembali lagi ke topik utama nih, kita kan jadinya bilang mau ceritain tentang pengalaman kita ngeliat. Kita sering ceritain aja sih biar nggak bosan. Kita ngeliat itu cuy, gua tuh ngeliat pertama itu yang tadi gua ceritain. Cuman sering dengan jalannya waktu, gua tuh sering bisa dikatakan sering banget. Setiap hari gua ngeliat, setiap hari memang gua ngeliat kalau memang itu ada kayak gitu loh. Dan setiap gua main-main kemana ya, misalnya contohnya pada saat gua main ke rumah temen gua, kalau memang itu ada, pasti matanya gua langsung ngeliat kehadirannya dia. Bahaya berarti Langsung ngeliat. Jadi matanya gua tuh langsung ngeliatin apa yang gua lihat kayak gitu. Cuman pada saat dulu gua SMP, gua ngeliat langsung gua ceritain. Tapi sekarang bisa gua tahan sendiri cuy. Bisa gua tahan, sering dengan jalannya waktu juga. Bapak gua nyuruh buat bukan nyuruh sih, kemauan gua sendiri buat ikut satu perguruan, yaitu namanya Paganusa. Jadi bergerak di Paganusa yang ini di tenaga dalam dan pencak silatnya. Jadi aku ikutin kedua-duanya. Dan sekarang aku sudah menjadi warga juga semenjak tahun 2011
Dan tadi cuy, perjalanan aku ke sini tuh ngelihat aku kayak gini, aku kan nih jalannya di belakang ada jalan, ini kan dua jalan dia, aku biasanya kan lewatnya di sini. Jarang sih aku lewat yang di sini, cuman aku lewat yang di sini tuh kan rumahnya dia. Jadi aku lagi jalan baru belok, langsung lihat anak kecil lari ke ada salah satu rumah di sini. Aku ada rumah, terus aku kan penasaran, aku tuh bener nggak sini anak kecil gaib itu. Soalnya kan takutnya kan karena agak jauh sedikit, takutnya anak kecil beneran. Aku ngebutin, ya nggak begitu jauh banget sih. Aku ngebutin kan otomatis kalau anak kecil itu kan agak lambat deh jalannya. Dan juga baru aku noleh, rumahnya sepi, nggak ada anak kecil. Dari sana dah aku nggak kalau memang ternyata itu anak kecil gaib. Nah, pengalaman kita nih melihat anak kecil gaib itu yang di jalan mana nih? Oh iya, jalan sini. Aku guys, aku lagi naik motor, dia digandeng, dia tak gandeng. Jalan deh. Iya. Dedek siapa? Aku kan pelan-pelan, seret. Dia mau nyebrang, makanya aku bilangin, jalan dek, ayo. Dia tuh nggak ngelihat apa setelah aku tanyain tuh loh. Padahal aku ngelihat, aku tuh gimana ya? Memang nyata nih aku lihat nih, ada anak kecil takutnya ketabrak kayak gitu. Tapi memang benar anak kecil sih tuh aku lihat. Aku pikirnya itu anak kecil beneran. Tapi setelah aku tanya dia nggak ngelihat apa-apa. Dari sana dah aku. Berarti apa namanya? Yang pertama mata batin berfungsi, yang kedua itu ternyata itu memang makhluk gaib cuy. Dan itu juga ya aku kebetulan suka banget sama anak kecil apalagi perempuan, seneng banget. Mungkin dia tahu apa kesukaan aku kan, makanya dia berwujud seperti itu mungkin. Perempuan biar aku tuh berhenti kan, dia berwujud anak perempuan cantik tapi pakai cantik baju dress kecil ya, dress anak kecil cantik kali lagi, makanya aku mau berhenti pelan-pelan aja dek jalan. Makanya aku dan kapan lagi ya waktu itu aku pas waktu di sini aku nggak bisa nyeritai dari step yang aku ngeliatin ya guys, karena memang apa ya, banyak banget, karena memang hampir setiap hari aku ngeliat. Kalau memang ada pasti aku ngeliat. Di dekat sini juga nggak mungkin, di dekat sini juga ada di tanah kosong sebelah sini aku dapat lihat kuntilanak. Dapat lihat, makanya aku tahu di mana-mana ada. Jadi orang bawa apa itu aku ya alhamdulillah sih bisa ngeliat, bisa nembus ke sana kayak gitu. Jadi sedikit banyak cerita pengalaman aku sih itu. Kalau kamu biasanya ngeliatin kamu ini kan gini ya, apa namanya, bisa dikatakan nggak indigo, karena memang dia nggak melihat makhluk kayak gitu guys. Cuman dia kan pernah, pengalamannya dia pernah melihat makhluk gaib waktu kan pernah pulang malam gitu. Gimana sih? Coba ceritain. Waktu belum tamat ya, Terasa. sekolah. Oh, pas malam Jumat. Aku main kemana enggak ingat. Setelah jam 10 malam. Jam 10 malam loh. Jam 10 malam tuh masih bisa dikategorikan selip loh kalau di tempat kita. Iya, tapi di kan sini jam 10. Jam 10 yang sudah sepi. Iya sih. Emang sepi sih sini guys jalannya. 10 kan. Itu ya aku kan udah biasa sama jalannya di sini tuh. Udah biasa kan, ada rasa takut tuh. Dari warungnya ini loh. Ya. Warung Bukadek nih. Ya aku lihat di depan rumahku ini pas di pengkolan ini kan lihat apa kayak tengkorak gitu. Oh, berarti kayak tengkorak pelajaran tengkorak itu kan ada guys, belajar sains itu kan tengkorak Ya, tuh lo jalan masih dia udah tapi tengkorak aja. tengkorak tok jalan kayak gitu. Kepalanya botak, kayak gimana sih tengkorak itu. Terus kan aku pun penasaran, aku kan padahal nggak mikirin apa-apa, cuma nyanyi doang gitu. Nah, kenapa aku halusinasi apa gimana gitu. Ya di sini dia serem banget jalannya, bukan kayak robot jalan gitu. Nah, itu sampai depan gerbang, kalau itu manusia sih masih kelihatan di jalan.
ini udah nggak bisa siapa. Udah aku lama cepat tutup pintu. Bagi itu malam Jumat kan. Gitu bapak. Pengalaman aku guys, karena memang makhluk gaib itu kan bisa berwujud apapun, jadi apa yang dia mau pasti dia bisa mewujudkan. Contohnya kayak gini, kita takut dengan A seandainya, pasti dia akan berwujud seperti itu. Jadi penglihatan kita, halusinasi kita tuh kesana jadinya kayak gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri yang kayak gitu-gitu memang ada, tapi tidak bisa diyakini karena memang kita harus yakin kepada satu, kepada Tuhan yang Maha Kuasa kayak gitu. Cuman itu aja pengalaman kamu lihat, ada lagi Mau SD aja tuh ngelihat apa tuh? kuntilanak di kamar kos orang. Kuntilanak. Sebenarnya pengalaman aku ngeliat kayak gitu tuh karena gimana ya, beda loh antara dibuka bagiku nih versi aku, beda loh antara dibuka mata batin sama memang mata batin murni dari lahir. Kalau aku ini kan bisa dikategorikan mata batin murni dari lahir, karena memang aku dari kecil memang sudah bisa ngelihat, nggak dibuka nggak diapa, memang udah bisa ngelihat. Dan berunggahnya itu guys yang tadi aku ceritain, jadi pas aku baru ngerti ternyata ini bukan manusia, jadi ya itu makhluk gaib kayak gitu. Semakin hari semakin ngerti, oh ini bukan manusia, ini makhluk gaib kayak gitu. Langsung pertama lihat tuh Pas waktu pertama kali lihat, ya namanya aku masih kecil kan ya, nangis aku ngerasain kok kalau aku tuh nangis. Yang gendong tuh ibunya aku, hujan-hujan lagi, hujan petir tuh malam, sekitar jam berapa ya, sekitar jam 12 lewat tuh udah, anginnya besar banget lagi. Sampai bapaknya aku juga bangun kan, ikut nenangin aku ngelihat masalahnya tuh, aku juga nangis kayak gitu loh, kaget aku. Jadi ya masih tetap terbayang ngelihat pada malam itu. Tapi ya sering dengan jalannya waktu juga aku udah semakin dewasa, aku bisa membiasakan diri, dan aku tahu semakin bisa membedakan ini kayak gitu loh guys. Jadi ya sampai sekarang ya alhamdulillah sih, ngeliat kayak gitu nggak pernah takut. Kalau kaget kayak gitu mungkin pas lagi aku lagi lihat dia langsung jalan di sampingku, tiba-tiba aku kaget dari belakang ya, kok di depan kan pasti kelihatan, dari belakang kaget kayak gitu. Ya seperti itu sih, kehadiran dia tuh memang benar-benar ada kayak gitu. Memang benar-benar ada. Itu aja sih. Kamu pengalaman cuma itu, boleh melihat kayak gitu? ya makanya aku kan bilang orang yang sangat pantai, cuman SD sama datang belum sebelum mati aja sih. Sekarang udah nggak perasaan sekali, ini udah nggak suara gitu aja. Oke guys, mungkin sekian dari cerita kita juga ya, nggak sadar udah belasan menit juga, dan juga tentunya udah malam, udah jam 8:30 mungkin. Aku juga mau pulang, nggak boleh terlalu malam-malam sekarang pulang cuy. Oke, buat kalian yang bisa melihat makhluk kayak gitu ya, jangan takut, selalu minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena memang Tuhan itu satu yang bisa mengalahkan beliau. Simpan kau dalam hatimu, jaga kau terlari-lari. Satu sampai kau putus nona, kau takkan terjadi. Cintaku nona, aku saja dalam sapu hati. Cuma ku saja sendiri nona, kau kini kau masih dendam. Tetap satu kau cinta kau selama nona. Ini cuma hiburan buat kalian, ini pengalaman yang kita sharing barangkali kalian ada pengalaman apa, kalian bisa DM di Instagram atau bisa DM, kalian ketik pengalaman kalian, kita bacain. Simpan kau dalam hatimu, jaga kau terlari-lari. Tunggu sampai Oke guys, terima kasih banget. Cintaku nona, aku saja dalam sapu hati.
cuma ku saja sendiri.